Kita kembali ke Pak Yusuf Warsim terlebih dahulu. Pak Yusuf Warsim, ini juga banyak pihak yang bertanya, 8 tahun buron, tapi setelah rilis foto 3 DPO dalam kurang dari sebulan, akhirnya 1 DPO ini tertangkap atas nama Peggy alias Peron, Pak Yusuf Warsim. Ini hal yang lumrah, yang wajar dalam prosedural aparat penegakan hukum, Bapak? Dalam pantauan Kompolnas, sementara kami belum mendapatkan klarifikasi yang komprehensif, masih sebagian saja. Nanti barangkali minggu depan kami akan ke Polda Jabar. Ini bukan baru sekarang, ini sudah di dalam pantauan sebelum-sebelumnya, hanya petunjuk-petunjuknya yang masih mengalami kesulitan. Nah, hanya kebetulan dalam beberapa waktu kita terakhir ini ada 3 pekan sudah kan viral. Kami sendiri juga Kompolnas kan sudah memang meminta mendorong secepatnya. Hanya apa yang dilakukan oleh penyidik ini kan bisa saja ada informasi-informasi tambahan, termasuk kan di media sosial itu kan cukup luar biasa dari netizen. Nah, itu kan juga bisa membuka tabir-tabir yang selama ini dialami kesulitan ke penyidik. Nah, soal tidak adanya sketsa dalam perkembangan terakhir, mungkin kami juga bisa memahami untuk untuk kenyamanan dalam proses pencarian agar tidak bias, itu bisa kita pahami. Tapi nanti Mas Andro, kami sendiri kan masih menunggu klarifikasi secara lengkap dan komprehensif apa sebenarnya hambatan-hambatan yang paling utama tertundanya untuk bisa ditangkap 3 tersangka ini dari dulu baru bisa sekarang. Tapi sekali lagi, penangkapan Peggy pada saat ini harus tetap prosedur dan nanti juga harus tetap prosedural. Kami berikan jempol dulu. Oke, kalau gitu saya mau kembali ke Mas Alit. Mas Alit mungkin sudah bisa mendengar suara kami dengan jelas. Mas, ini apa yang kemudian akan dilakukan oleh pihak keluarga korban, dalam hal ini keluarga Vina begitu, setelah 1 dari 3 DPO ini ditangkap? Apakah kemudian akan melakukan pengecekan langsung ke pihak kepolisian bersama dengan Peggy alias Peron ini? Mas Alit? Informasi akan untuk mengecek langsung yang tertangkap oleh Peggy alias Peron. Baik, selain itu Mas Alit, kami juga ingin tahu sejauh ini berkas-berkas yang dikumpulkan oleh tim kuasa hukum keluarga Vina terkait 3 DPO ini, apakah memang sudah dipastikan memang betul ada orang-orang ini? Memang betul ada 3 DPO, bahkan kemarin kami sempat dengar bukan 3 katanya, lebih dari itu, Mas Alit. Ada 4, Mas Alit. Yang kami dengar informasi memang ada 3, cuman yang lagi diselidiki dengan lagi diobrolin dengan pihak lain sama kuasa hukum. Oke, Mas Alit, berarti sebelumnya yang dikatakan bahwa ada 4 DPO kemudian 1 DPO ini dihilangkan tanpa alasan yang jelas, itu tidak mendengar hal tersebut, Mas Alit? Kurang jelas, Mbak. Oke, Mas Alit, sebelumnya dikatakan katanya ada 4 DPO, Mas. 1 dihilangkan tanpa alasan yang jelas. Bagaimana, Mas? Iya, diduga ada 4, tapi kita belum tahu informasinya ya, belum jelas. Kayaknya 3, Tom. Belum jelas. Mas Alit, seperti ini Mas, kami tidak mau mendiskreditkan siapapun itu pihaknya, tapi kalau muncul sampai perkataan 4 DPO ini, Mas Alit sumbernya dari mana, Mas? Dengar-dengar sih, Mas. Oke, kalau dengar 3. Kalau untuk 2 DPO lain yang belum ditemukan, ini apakah mengenal sosok 2 DPO ini, Mas Alit? Kurang jelas. Baik, kita ke Pak Sugeng Teguh. Pak Sugeng Teguh, ini kan di waktu yang bersamaan juga ada perkataan dari mantan terpidana, Pak Saka, yang merasa bahwa ia merupakan korban salah sasaran. Apakah Peggy ini, Pak, supaya tidak simpang siur di tengah publik, hal yang sama juga dilakukan atau seperti apa, Pak Sugeng Teguh? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan ya bahwa akuntabilitas dalam proses penangkapan Peggy dan proses pemeriksaan nanti, akuntabilitasnya harus dikedepankan oleh penyidik. Harus disediakan pengacara yang bagus ya. Si Peggy tidak boleh ditekan ya. Kemudian gunakan pendekatan scientific crime investigation berdasarkan KUHP. Minimal 2 alat bukti sudah ada ya. Kalau mau menetapkan dia sebagai tersangka. Kalau ini semuanya terpenuhi,
saya yakin kepercayaan publik dalam pengungkapan ini kepada kepolisian menjadi semakin besar, ya, bahwa publik percaya polisi berhasil mengungkap ini dengan baik seperti itu. Kalau Saka Tatal kan sudah didengar tuh, ya, bahwa dia korban salah tangkap, Ya. ya, dia menyatakan begitu. Kenapa? Ada pendekatan kekerasan. Saka Tatal tidak bisa membuktikan bahwa dia itu dilakukan tekanan karena teknik-teknik untuk melakukan mendapatkan pengakuan dengan kekerasan itu ada tekniknya, ya, dan tidak akan bisa dibuktikan kekerasan itu. Nah, pada Peggy kasusnya akuntabilitas yang harus dikedepankan. Ya, soal isu-isu lain ini memang menurut saya tidak boleh berkembang terlalu jauh lah, ya, soal ada yang melindungi 4 orang. Semuanya harus ada satu argumentasi dan alasannya. Kalau tidak jelas, itu disampingkan. Kita tidak perlu membesar-besarkan yang belum jelas. Tapi fokus pada proses pemeriksaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian. Oke, saya mau ke Pak Yusuf kalau begitu. Pak Yusuf, langkah ke depannya ini apa? Kalau kita lihat, mungkinkah selanjutnya ini akan dilakukan konfrontir antara DPO yang sudah ditemukan, yakni Peggy alias Peron bersama dengan 7 terpidana lain, Pak Yusuf? Ya, itu kewenangan penyidik, ya, sepenuhnya kita serahkan, kita percayakan kepada penyidik, karena itu tidak bisa kita intervensi. Yang pasti penyidik akan menggali informasi dari Peggy, ya, sesuai dengan teknik penyidikan tentu akan disesuaikan apakah itu dikonfrontasi dengan keterangan 7 terpidana yang sudah dibawa ke Polda. Itu biar kita serahkan kepada penyidik, karena itu kewenangan penyidik. Pak Yusuf, tapi yang menggegerkan publik adalah bukan hanya pernyataan Saka Tatal yang merasa salah tangkap, tapi dia dulu merupakan korban penganiayaan, dipaksa untuk mengaku, Pak. Ya, itu soal prosedur ya, dan SOP tentu wilayahnya berbeda. Nanti kita akan lihat, karena kami sudah minta klarifikasi bagaimana proses dulu ada aduan di Propam, termasuk kan ada pengaduan yang Komnas HAM yang apakah di Propam itu sudah ada tindak lanjutnya, ada jawaban Polri ke Komnas HAM, itu seiring itu nanti kita lihat klarifikasi lengkapnya. Itu tentu terkait dengan keadilan dan hak-hak tersangka pada waktu itu nanti kita lihat. Oke, apakah akan didalami Pak untuk Saka Tatal ini, mengingat 7 terpidana ini dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jawa Barat, Pak Yusuf? Ya, pendalaman terkait dengan apa yang telah berkekuatan tetap itu pembunuhan, kan itu tentu hanya terkait dengan dugaan pemerkosaannya ya perlu, karena itu ada dalam barang bukti visum menduga ke sana. Yang kedua terkait dengan prosedur yang dimaksud oleh pengakuan terakhir Tatal, ada salah tangkap, ada pemaksaan untuk mengaku, nanti itu terkait dengan prosedur dan SOP tentu wilayahnya ada pada Propam yang pada waktu itu apabila diadukan kita akan lihat bagaimana tindak lanjutnya. Tapi yang pasti itu menjadi catatan Kompolnas untuk diberikan penjelasan dan klarifikasi. Baik, kita ke Mas Alit. Mas Alit, Peggy sudah tertangkap. Ada Andi dan juga Dani. Mas Alit sebagai kuasa hukum tahu siapa Andi dan juga Dani ini, Mas? 2 DPO lainnya yang masih belum jelas keberadaannya? Kurang jelas, Mas. Mas Alit tahu Andi dan juga Dani, 2 DPO yang masih buron? Menurut info katanya teman-teman kumpulannya dengan si Peggy alias Peron itu, Mas, Andi dan Dani. Oke, bagaimana dengan keberadaannya, Mas? Apakah masih berada sama seperti Peggy dan juga Peron yang di Jawa Barat? Keberadaannya belum jelas, Mbak. Belum jelas, belum diketahui. Oke. Baik. Terima kasih banyak Mas Alit, Pak Yusuf Warsim dan juga Pak Sugeng Teguh Santoso sudah bergabung di Kabar Petang. Kita tunggu semoga kasus ini segera terang benderang pemirsa.